فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, telah kita murajaah sebagian dari apa yang kita ambil pada pertemuan yang lalu tentang masalah niatan. Baik, yang terakhir yang disebutkan dalam kitab kita yaitu tentang hukum talaffuz bin niyah, melafadzkan niat, baik itu secara sir atau secara jahar. Kedua-duanya adalah bid'ah muhdatsah fid din. Nah, perkara bid'ah di dalam agama kita. Baik. Kenapa? Karena tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabat satupun bahwasanya mereka melafadzkan niat sebelum takbiratul ihram, tidak secara sir maupun secara jahar. Kemarin kita sebutkan kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah niat yang ini penting untuk menghujat siapa saja yang mempersyaratkan melafadzkan niat. Karena sebenarnya niatan ini sudah ada, tidak perlu repot-repot untuk melafadzkannya. Bahkan pelafadzan niat merupakan bentuk takalluf dalam masalah ini, sehingga banyak manusia, apalagi orang-orang yang jahil, tidak melakukan suatu amalan dari sholat-sholat sunnah atau ibadah-ibadah puasa sunnah gara-gara apa? Belum bisa niat. Niat aja kok tidak bisa. Baik. Ini kenapa? Karena dipersulit dengan keharusan melafadzkan niat. Padahal niat itu berkaitan dengan niatan amal, ini perkara yang sangat mudah. Nah, bagaimana kalam Syekhul Islam kemarin? Indah ya Hudzaifah. Baik, an-niyatu tatabbu'ul ilmi. Faman 'alima ma arada fi'lahu faqad nawah. Faman 'alima ma arada fi'lahu faqad nawah. Ini intinya. Niat itu intinya apa? Nah, adanya ilmu di dalam dirinya tentang apa yang mau dia lakukan. Maka siapa saja yang tahu perkara yang mau dia lakukan, maka mesti dia telah meniatkan. Baik, mesti sudah meniatkan. Nah, amalan yang tanpa niatan itu amalan yang dia tidak tahu, seperti dalam kondisi ngelindur, dalam kondisi tidur, tidak sadar, kondisi mabuk, kondisi gila, ini amalan tanpa niatan. Tapi siapa saja yang tahu apa yang dia lakukan, maka mesti telah meniatkan. Sekarang kita lanjutkan berkaitan dengan masalah niat, yaitu pembahasan qalbun niyati wa taghyiruha athna as-salah. Mengubah niatan di pertengahan salat. Baik. Bagaimana hukum mengubah-ubah niatan di pertengahan salat? Pengubahan niatan dari satu niat ke niat yang lain di dalam salat ini ada beberapa macam. Kita rinci biar mudah. Dan ini banyak akan muncul pertanyaan, apalagi antum ketika keluar, nah, menyampaikan kepada masyarakat, pada manusia, pada ikhwah terkait masalah perubahan niat ini, maka rincian ini antum ingat-ingat. Yang pertama, min fardin ila naflin mutlaq. Mengubah niatan dari salat fardu
menuju ke sholat sunnah mutlak. Tentunya bagaimana antum sudah sholat. Baik, niatannya tadi apa? Allahu Akbar. 6. Niatan sholat zuhur. Baik, niat sholat zuhur. Kemudian ingat bahwasanya tadi dia sudah apa? Sholat zuhur di rumahnya. Misalnya kawan, seorang sudah sholat zuhur di masjidnya, kemudian datang ke markis baru mau menunaikan sholat zuhur. Kemudian apa? Dia ikut. Dia sudah takbiratul ihram karena apa? Tahu ini sholat zuhur, langsung dia niatan sholat zuhur. Di dalam sholat baru ingat, aku tadi sudah sholat zuhur. Berarti boleh tidak sholat zuhur 2 kali? Abdurrahman? Hah? Yang 2 untuk serep, boleh tidak? Tidak boleh. Nah, tidak boleh sholat 2 kali ya kawan. Sholat zuhur 2 kali, kemudian yang tadi sudah nggak usahlah, tadi sama orang awam, sekarang yang betulan, tidak boleh. Karena tadi sudah dilakukan sholat zuhurnya. Berarti sekarang harus diubah. Nah, dari niatan sholat fardu, nah dia ubah ke niatan sholat sunnah mutlak, maka hukumnya boleh. Baik, hukumnya boleh. Contohnya juga kawan, kasusnya misalnya, nah, seorang sudah apa? Sudah datang ke masjid, dia telat. Nah, dia sudah telat, tidak ada orang. Kemudian dia niat salat zuhur. Baik. Di pertengahan salat ada rombongan datang. Rombongan datang menegakkan jamaah salat zuhur. Nah di sini, nah kalau aku teruskan salat zuhur, aku cuma dapat salat sendirian, ya kan? Tapi kalau aku ikut jamaah mereka, aku dapat salat jamaah. Paham? Cuman aku tidak boleh untuk memutuskan begitu saja, tidak boleh kawan. Salat fardu, antum sudah masuk ke salat fardu kemudian diputuskan tanpa uzur syar'i, tidak boleh. Maka ini juga penting, misalnya kayak anak-anak ini kadang sudah masuk sholat Allahu Akbar, kemudian mundur minum, cuma sekedar minum, nah tidak boleh, karena belum mau mati kan, sampai selesai sholat insya Allah masih hidup, ya kan, tidak perlu minum, cuma sebentar, cuman kadang tadi sedikit saja apa, batalkan, tidak boleh. Tidak boleh membatalkan sholat tanpa udzur yang syar'i ini pada salat fardu. Kalau sudah masuk salat fardu, tidak boleh dia batalkan. Maka caranya bagaimana? Caranya ubah niatan. Baru dapat 1 rakaat diubah. Tadinya niat salat zuhur, kemudian niat salat sunnah mutlak. Paham? Niat salat sunnah mutlak 2 rakaat, selesai baru kemudian ikut ke jamaah. Paham? Itu caranya. Baik. Yang kedua, min fardin ila fardin akhar. Dari salat fardu ke salat fardu yang lain, maka hukumnya tidak boleh. Dan kalau dia lakukan, maka kedua-duanya batal. Salat yang awal, niatan awal batal, niatan yang kedua juga batal. Baik. Misalnya kawan, seorang salat sudah niat salat asar, ya kan? Dia baru bangun tidur, kemudian apa? Dengar azan, kemudian langsung bergegas, menuju ke masjid. Dalam pikirannya salat asar ini, karena merasa tidurnya sudah malam banget. Taib, merasa salat asar, kemudian langsung saja dia takbiratul ihram, niat salat asar. Taib, tengok suasana masih terang kali, baru sadar ini sholat zuhur, tapi dia sudah sholat asar niatan.
Boleh tidak di pertengahan ini kemudian diubah niatan menuju sholat zuhur? Jawabannya tidak boleh. Nah, kalau dia lakukan maka niatan sholat asar ya batal karena dia putus. Nah, kemudian yang kedua niatan sholat zuhurnya juga tidak sah. Kenapa? Karena awalnya tidak ada niatan. Paham? Paham di sini? Ya. Nah, sekarang mungkin saudara bertanya, kenapa tadi kalau niat salat sunnah mutlak itu kok sah? Karena niat salat mutlak intinya adalah niatan salat. Salat sunnah mutlak itu intinya salat. Mutlak itu kan tidak ada kaitannya apa-apa, maka boleh dari salat fardu diubah ke niatan salat sunnah mutlak. Nah, seperti pada puasa juga. Puasa sunnah mutlak itu apa? Seorang mengawali niatan dari jam 7 misalnya boleh, selama dari semenjak terbitnya fajar sampai jam tersebut belum makan belum minum. Paham? Bentuk yang ketiga, min naflin ila fardin, mengubah niatan dari yang sunnah menuju yang wajib. Maka jelas hukumnya apa? Syukran, tidak boleh, jelas. Nah, dari sunnah menuju ke wajib tidak boleh. Yang keempat, min naflin muayyanin ila naflin mutlaq, dari salat sunnah muayyan, salat sunnah tertentu diubah menuju salat sunnah mutlaq, maka ini boleh. Yang keempat, hukumnya boleh. Kenapa? Karena pada salat sunnah muayyan itu kan terkandung di dalamnya apa? Niatan salat sunnah secara mutlak. Paham tak? Seperti tadi, dari salat fardu ke salat sunnah mutlak. Ketika salat fardu itu kan di dalamnya mesti ada niatan salat. Ya, nah, ini maksudnya salat mutlak itu gitu. Di dalam niatan salat fardu kita mesti ada niatan salat. Maka ketika salat fardunya dibuang masih tersisa niatan salatnya tok. Paham? Nah, itu maksudnya apa? Niatan salat sunnah mutlak sah. Berarti demikian pula ini, ketika salat sunnah muayyan diubah ke salat sunnah mutlak maka sah. Kenapa? Karena ketika salat sunnah muayyan contohnya apa? Mujahid. Misalnya salat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, salat rawatib ini salat sunnah muayyan. Baik, salat sunnah muayyan tertentu. Nah, kemudian dia mengubahnya ke salat sunnah mutlak maka sah, boleh. Hukumnya boleh saja. Misalnya, contohnya seorang sudah terlanjur niat salat qabliyah zuhur 4 rakaat. Ini menurut yang berpendapat bolehnya sesekali digandengkan 4 rakaat langsung. Jadi karena sunnahnya qabliyah zuhur kan berapa? 4 rakaat sebelum zuhur. Cuman yang lebih afdalnya yaitu dia lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik. Nah, orang ini niatannya sudah 4 rakaat langsung. Kalau menunaikan 4 rakaat langsung, para ulama mengatakan tanpa tahiyat awal. Ini pendapat saja, dan sebagian berpendapat demikian. Nah, dia sudah niatan itu, tapi baru dapat 2 rakaat sudah apa? Sudah qoma. Dari qoma. Kan harus batal. Masih 2 ini. Ngejar 2 rakaat tidak bisa. Sayang yang 2 rakaat tadi kalau apa? Kalau disia-siakan. Akhirnya dia ubah ke sunnah mutlak sehingga dia duduk tahiyat kemudian salam. Baik. Untuk bisa dia mengejar jamaah.
Baik. Bentuk yang kelima, min naflin muayyanin ila naflin muayyan. Dari salat sunnah yang tertentu menuju salat sunnah yang tertentu lainnya. Maka ini hukumnya apa? Dari penggambaran tadi jelas jawabannya apa? Muhammad Aceh. Hah? Boleh tidak? Tidak boleh. Nah, kenapa? Karena sesuatu yang muayyan, sesuatu yang tertentu itu harus ada niatan semenjak awal, paham? Baik. Misalnya seorang salat sunnah duha, dia meniatkan salat sunnah duha, kemudian baru ingat tadi malam dia belum witir, kemudian dia mau mengubah menuju salat qadha untuk apa? Witir tadi malam, dia ubah di pertengahan salatnya, maka ini menjadikan dua-duanya tidak dapat, paham? Salat duhanya tidak dapat, salat qadha witirnya tidak dapat. Kenapa? Karena salat duha telah dia putus niatan, jelas terputus. Yang kedua, karena salat qadha witir dia dari awal salat belum ada niatannya, paham? Berarti kurang, berarti tidak sah juga. Nah, bentuk yang keenam, min naflin mutlaq ila naflin muayyan. Dari salat sunnah mutlak menuju ke salat sunnah yang tertentu, ini juga tidak sah, tidak boleh yang demikian. Baik, berarti dari 6 bentuk ini intinya apa? Yang diperbolehkan untuk kita mengubah niatan dari pertengahan salat itu dari suatu salat menuju ke niatan apa? Intinya yang boleh. Berarti yang boleh apa? Berarti Abdurrahman Aceh. Ada 6 bentuk ini rincinya. Tapi kalau kita mau beri kaidah mudahnya, pokoknya kalau mau mengubah niatan di pertengahan salat itu mengubah niatan menuju ke salat apa? Yang boleh. Kisaran sunnah apa? Apa Zaid? Mutlak. Baik, ahsan. Nah, mengubah menuju salat sunnah mutlak saja. Intinya kalau mengubahnya menuju salat sunnah mutlak maka itu boleh, paham? Dari salat fardu diubah ke salat sunnah mutlak boleh. Dari salat sunnah yang tertentu diubah menuju salat sunnah mutlak itu boleh. Sedangkan pengubahan niat selain ini, dia ubah ke salat sunnah tertentu tidak boleh. Dia ubah ke salat fardu yang lain tidak boleh. Ya, itu diingat-ingat. Kemudian yang ke-7 bentuknya pengubahan niat, yaitu min niyati imamin ila makmum. Nah, mengubah niatan dari menjadi imam menuju ke niatan menjadi makmum. Baik, tadinya jadi imam, sudah takbiratul ihram, sudah menjadi imam, datang imam aslinya. Nah, dia cuman pengganti saja. Baik, imam aslinya datang dan dia takut, atau karena ini adalah seorang yang utama, maka dia menggantikan. Imamnya datang ke depan, akhirnya apa? Dia mengubah niatan dari imam menjadi makmum. Ini hukumnya boleh. Seperti pada kisah Abu Bakar dulu, kawan. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih, ketika Abu Bakar mengimami manusia. Baik. Kisahnya dulu telah kita bahas dalam khutbah bagaimana sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tapi beliau tetap ingin apa?
hadiri salat bersama para sahabat. Nah, ketika Nabi masuk, nah saat itu kan yang ditunjuk untuk mengimami siapa Khuzaimah? Abu Bakar. Nabi SAW mendapati rasa ringan dari sakitnya. Nah, akhirnya beliau minta untuk ke masjid. Dipapah oleh dua orang, Ali dan siapa? Abdullah bin Abbas. Taib, akhirnya didudukkanlah Nabi SAW di samping kiri Abu Bakar. Taib, di samping kiri Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar ingin mundur, tapi Nabi SAW mengisyaratkan untuk tetap di tempatnya. Nah, kemudian dikatakan oleh Aisyah, "Fakana Rasulullah SAW yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'iman." Adalah dulu Nabi SAW yusalli bin nas. Ungkapan seperti ini menunjukkan Nabi mengimami manusia. Nabi salat mengimami manusia dalam keadaan duduk dan Abu Bakar berdiri di samping kanannya. Yaqtadi Abu Bakrin bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadin nasu bi salati Abi Bakrin. Maka Abu Bakar mengikuti salatnya Nabi, dia bermakmum kepada Nabi. Kemudian manusia mengikuti salatnya Abu Bakar karena dia yang berdiri, yang kelihatan, paham? Sedangkan Rasulullah kan duduk di situ. Nah, ini menunjukkan Abu Bakar mengubah niatan dari menjadi imam menuju ke niatan menjadi makmum. Baik, karena Rasulullah sudah datang. Baik. Kemudian yang ke-8, min mu'tammin bi imamin ila mu'tammin bi imamin akhar. Baik, mengubah niatan dari bermakmum kepada seorang imam, kemudian bermakmum kepada imam yang lain. Dan ini jelas hukumnya boleh. Kalau ini ya, terkadang terjadi. Nah, ketika imamnya batal, paham? Ketika imam yang awal batal, tentunya akan diganti dengan imam yang lain. Maka jamaah pun akan berubah niatannya dari bermakmum kepada imam A. Imam A sudah batal, masa mau dimakmumi terus? Akhirnya dia mengubah bermakmum kepada imam B yang menggantikannya. Tayyib. Nah, ini juga berdasarkan dalil hadis Aisyah tadi. Awalnya bermakmum kepada siapa? Abu Bakar. Kemudian ketika Rasulullah datang, mereka bermakmum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada kisah terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu, ketika Umar ditikam, kemudian beliau mengedepankan Abdurrahman bin Auf untuk menyempurnakan salat mengimami manusia. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Menunjukkan hal tersebut boleh. Yang ke-9, min makmumin ila imam, mengubah niatan dari niatan makmum menuju ke niatan imam. Baik, hukumnya boleh. Seperti misalnya, imam ada uzur, apakah batal, atau yang lainnya, kemudian meminta salah seorang dari makmum untuk menggantikannya, maka tentunya makmum ini akan mengubah niatan dari bermakmum menjadi imam. Dia harus mengubah niatan. Baik. Nah, dalam mengubah niatan ini, tidak usah bingung-bingung, dalam artian kalau dia tahu ketika ke depan itu menjadi imam, berarti sudah berniat, paham? Ketika ke depan menggantikan imam yang mundur, maka dia telah berniat untuk menjadi menjadi imam. Nah, dalam
dalil tadi seperti apa? Tentunya niatan siapa? Abdurrahman bin Auf ketika ditunjuk oleh Umar untuk menggantikannya. Yang ke-10 min munfaridin ila imam. Niatan dari niatan munfarid, niatan salat sendirian. Nah, menjadi apa? Menjadi niatan sebagai imam. Ini hukumnya juga boleh. Kasusnya apa? Kasusnya seperti seorang salat sendirian, dia datang ke masjid sendirian, salat munfarid. Kemudian datang orang lain bermakmum kepadanya. Baik, maka di sini dia harus mengubah niatan dari salat sendirian menjadi imam. Baik. Kenapa? Karena kalau dia tidak mengubah niatan menjadi imam, yang bermakmum kepadanya tidak sah. Nah, tetap dia salat sendirian saja. Nah, kasihan yang apa? Bermakmum kepadanya. Dalilnya apa? Bahwasanya munfarid boleh mengubah menjadi imam. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari Muslim. Ketika Ibnu Abbas menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat itu di rumah bibinya, yaitu siapa? Bibi Abdullah bin Abbas, Maimunah. Nah, ketika Rasulullah salat malam, Ibnu Abbas ikut bangun kemudian salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sejak awal Nabi meniatkan menjadi imam? Tidak, karena Nabi salat sendiri, ya, salat malam sendiri. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Faqumtu an yasari," aku berdiri di samping kiri Nabi. Fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminih. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku kemudian meletakkanku di samping kanannya. Baik. Sehingga menunjukkan boleh seorang niatan munfarid menuju imam, baik itu pada salat sunnah maupun salat fardu, boleh-boleh saja. Nah, karena kisah ini kan salat sunnah, ya kan. Demikian pula kalau kita berada misalnya di pom bensin atau di masjid-masjid umum sedang safar, tadinya sendirian karena terlambat, tidak ada teman, dia niat salat sendirian, ternyata datang orang kemudian berdiri di sampingnya atau beberapa orang yang dia tahu mereka akan berjamaah. Maka mengubah niatan dari sendirian menjadi imam. Bentuk yang ke-11 min imamin ila munfarid. Mengubah niat dari imam menjadi apa? Salat sendirian. Baik, menjadi imam kemudian niatan salat munfarid. Ini la yajuzu illa li udhrin. Dia sudah jadi imam kok tiba-tiba apa? Munfarid salat sendirian. La yajuzu illa li udhrin. Misalnya dua orang, ya, salat dua orang. Ya, dua orang, satunya batal atau satunya mundur. Ini tadi tidak jejer, kalau satunya hilang tidak apa. Kalau dia niatan imam terus, siapa makmumnya? Paham? Maka di situ dia mengubah dari imam menjadi apa? Salat sendirian. Baik. Tapi kalau dia sudah jadi imam, misalnya di sini manusia di belakangnya, manusia sudah bermakmum kepadanya, dia jadi imam, kemudian dia ngubah niatan imam menjadi sendirian, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena berakibat salatnya makmum juga apa? Tidak, salatnya rusak. Ya, salatnya makmum ikut rusak. Kenapa? Karena bermakmum kepada orang yang tidak berniat jadi imam. Paham? Nah, baik. Orang tidak jadi imam kok dimakmumi, rusak salatnya, tidak jadi jamaah, tidak terbentuk salat berjamaah. Makanya kawan, mengubah jadi imam menjadi salat sendirian ini tidak boleh kecuali dengan uzur. Kecuali uzurnya tadi misalnya dua orang sholat berjamaah,
ternyata makmumnya makmumnya batal, mundur. Akhirnya dia tinggal sendirian. Dan di situ dia mengubah niatan menjadi munfarid. Bentuk yang ke-12, min makmumin ila munfarid, mengubah niatan dari makmum menuju salat sendirian. Tadinya makmum, kemudian niatan apa? Salat sendirian. Baik. Hukumnya apa, kawan? Hukumnya boleh kalau ada udzur syar'i. Boleh kalau ada udzur syar'i. Seperti misalnya imam terlalu panjang sehingga melebihi kadar sunnah. Atau juga misalnya makmum tiba-tiba sakit perutnya. Sakit luar biasa perutnya, sudah tahiyat ini. Kalau dia mau batalkan, nah tetap tidak dapat jamaah, ya kan? Karena sudah di rakaat akhir atau sudah di rukuk rakaat akhir. Nah dia mau keluar, batalkan, tetap nanti kembali juga nggak dapat jamaah. Akhirnya dia apa? Meniatkan memutuskan diri dari imamnya, sholat apa? Sholat sendirian dengan cepat misalnya. Masih dia bisa menahannya, tapi misalnya sakit atau kakinya tiba-tiba sakit sekali, ingin cepat, tidak mampu untuk lama. Nah, maka di sini udzur boleh untuk dia mengubah dari menjadi makmum menuju ke salat munfarid. Dalilnya adalah kisah seorang laki-laki yang saat itu salat di belakang Mu'adz bin Jabal. Sudah salat isya di akhir malam, Mu'adz membacanya surat Al-Baqarah. Orang ini sudah kecapean, siang harinya kerja. Maka kemudian dia infirad, dia keluar dari jamaah dengan niatan apa? Salat sendiri. Jadi dia salat sendiri, niatannya munfarid. Dan ketika disampaikan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak memerintahkan orang itu untuk mengulanginya, menunjukkan sah. Cuman yang seperti ini akan menimbulkan celaan, ya kan? Makanya saat itu muncul celaan, oh dia munafik, ini gimana dia kok malah mengeluarkan diri dari jamaah. Makanya akhwan, tidak boleh kecuali betul-betul ada uzur. Baik. Dan untuk bentuk yang ke-12 ini terjadi khilaf, akhwan. Di sana ada yang mengatakan tidak boleh niatan infirad. Kalau memang ada udzur, ya putuskan salatnya. Baik, dia batalkan salatnya, baru mengulangi salat sendiri. Tapi wallahu taala alam, yang zahir dari hadis Mu'adz, orang tersebut tidak membatalkan salat, tapi mengubah niatannya menjadi apa? Salat sendirian. Karena dalam riwayat Muslim ada lafaz fanharafa rajulun, fasallam. Ini dalil untuk yang menyatakan dia membatalkan. Dalam hadits Mu'adz, fanharafa rajulun fasallama tsumma shalla wahdah. Kemudian laki-laki tersebut keluar, salam, kemudian salat sendirian. Tapi yang rajih wallahu taala alam, sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya boleh seorang ketika ada uzur dia mengubah niatan dari makmum menuju munfarid. Baik, berarti ini 12 bentuk ikhwan
pengubahan niat yang apa? Terjadi di pertengahan salat. Baik. Kalau kita bisa simpulkan, intinya kalau niatannya berkaitan dengan jenis salatnya, salat fardu, salat sunnah yang tertentu dengan sunnah yang mutlak, maka semuanya akhwan kembali ke bentuk apa? Intinya kalau mau mengubah niatan, maka yang boleh adalah niatan menuju salat sunnah mutlak. Paham? Kemudian kalau kaitannya dengan jamaah dan menjadi makmum dan menjadi apa? Imam atau salat sendirian, maka kalau kita perhatikan semua bentuk itu boleh. Dari makmum menuju imam boleh, dari imam menjadi makmum boleh, dari salat sendirian menjadi imam boleh, ya kan? Dari salat sendirian menjadi imam itu boleh. Baik. Nah, yang tidak boleh adalah apa? Ketika menjadi imam kemudian meniatkan sendirian. Ini tidak boleh kecuali ada uzur. Paham? Baik. Kemudian bentuk yang 6 tidak boleh, yaitu dari apa? Dari sholat sendirian kemudian apa? Menjadi makmum. Ini ada disebutkan. Sudah disebutkan belum? Min munfarid ila i'timam. Dari sholat sendirian kemudian menjadi makmum. Nah, ini tidak dapat sholat berjamaah. Kenapa? Karena apa? Jamaah itu kan harus dari awal. Baik. Karena dia dari sendirian untuk menjadi makmum. Wallahu ta'ala. Karena pada surah tadi ketika seorang ingin bermakmum, apalagi biasanya ini salat fardu. Karena ketika mau bermakmum tentunya dia butuh untuk mengubah posisi dan yang lainnya. Baik. Maka surah dari salat bersendirian menuju makmum biasanya apa? Dia bersendirian selesaikan salatnya dulu, baru apa? Kemudian bergabung dengan jamaah. Tidak langsung mengubah di pertengahan salat. Baik. Wallahu ta'ala alam. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.